السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله على إحسانه والشكر له على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. اللهم صل وسلم عليه وعلى آله وأصحابه وأعوانه. Assalamualaikum. Teman-teman, Bapak yang kami hormati, kita lanjutkan belajar bersama membahas tematik malam ini, yaitu dengan tajuk mengenal dua tugas hebat manusia di planet bumi. Mengenal dua tugas hebat manusia di planet bumi. Kita tentu bertanya, kenapa Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan kita di muka bumi ini? Dan ini adalah sebuah pertanyaan yang darinya akan bermuara kepada pengetahuan apa tujuan Allah Subhanahu wa Ta'ala menciptakan saya dan menciptakan kita semua. Apakah untuk perkara yang sepele ataukah ada rahasia tersirat di balik semua itu? Maka ini akan kita bahas insya-Allah berdasarkan dalil-dalil dari Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian berikut nanti penjelasan dari para ulama-ulama besar daripada umat ini. Teman-teman yang terhormat, kalau ada yang bertanya apa tujuan terbesar atau tujuan dan tugas hebat kita sebagai manusia Allah ciptakan di muka bumi, yang pertama adalah untuk tujuan ibadah, menjadi hamba Allah yang saleh. Dan yang kedua tujuannya adalah untuk menjadi khalifah di muka bumi. Untuk menjadi khalifah di muka bumi. Pertama tujuannya adalah untuk menunaikan ibadah, menjadi hamba Allah yang saleh di muka bumi. Kemudian yang kedua, tujuan terhebat adalah sebagai khalifah yang Allah titipkan amanah untuk mengurus bumi. Baik. Teman-teman yang terhormat, ini adalah dua amanah besar yang Allah titipkan sebenarnya kepada kita manusia seluruhnya tanpa terkecuali. Siapa yang memahami teman-teman dua tugas ini, maka insya Allah dia akan menjadi manusia sejati. Bahkan lebih hebat, lebih mulia daripada para malaikat. Lebih mulia daripada para malaikat. Akan tetapi jika mereka gagal memahami dua maksud dan tujuan ini, maka mereka akan menjadi manusia atau makhluk lebih hina daripada hewan sekalipun. Kalau kita lihat ada ayat-ayat nanti di dalam Al-Quran teman-teman yang bahasanya agak kencang, narasinya agak syadid, ya, maka itu difahami adalah untuk manusia yang gagal memahami daripada tujuan besar ini. Seperti kita dengar firman Allah berfirman, walaqad dhara'na li jahannama katsiran minal jinni wal ins. Kami sungguh benar-benar akan memenuhkan neraka jahanam dengan banyak dari golongan jin dan manusia. Apa sebabnya, Pak? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Mereka orang-orang yang diberikan hati oleh Allah tapi tidak menggunakan hatinya untuk berenung, untuk memahami kebenaran. Walahum adhanun la yasma'una biha. Mereka punya telinga tapi tidak menggunakan telinganya untuk mendengar yang kebenaran, yang baik. Walahum a'yunun la yubsiruna biha. Mereka punya mata tapi tidak digunakan dengan benar, ya. Apa kata Allah? Ulaika kal an'ami bal hum adall. Mereka itu tidak ubah seperti binatang. Coba ini kencang dah, keras, ya, keras sekali. Bahkan Allah tegaskan lagi bal hum adall, bahkan mereka lebih sesat daripada binatang. Ulaika hum ghafilun. Mereka adalah orang yang lalai. Apa sebabnya teman-teman? Karena tidak memahami daripada dua tujuan ini. Sekarang kita lihat teman-teman. Yang pertama, tujuan manusia diciptakan oleh Allah di muka bumi ini adalah untuk menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya. Ini tujuan terhebat, tujuan yang paling besar. Nah, pertanyaan, kalau hanya
kalau hanya untuk beribadah, sekarang bagaimana kita mewujudkan ibadah itu? Bagaimana seseorang bisa menjadi seorang yang pandai beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Jawabannya adalah Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan apa? Dengan perangkat. Ada bekal dan perangkat yang Allah persiapkan, baik untuk tujuan pertama ataupun untuk tujuan yang kedua. Tujuan pertama apa tadi, Pak? Untuk beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala, menjadi hamba yang benar-benar manusia. Yang kedua adalah untuk tujuan khalifah, untuk mengurus bumi. Nah, untuk dua tujuan terbesar ini teman-teman, Allah Subhanahu wa taala memberikan kita perangkat yang lengkap. Perangkat yang lengkap hingga kita sampai ke tujuan. Iya, hingga kita sampai ke tujuan. Sekarang perangkat ibadah. Bagaimana kita bisa menunjukkan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala? Kata para ulama, ya, kita dibekali dengan apa? Dengan fitrah. Allah Subhanahu wa taala membekali kita dengan fitrah. Hal ini sebagaimana yang Allah sebutkan di dalam Al-Qur'an seperti fitratallahi allati fatara an-nasa 'alaihi. Allah Subhanahu wa taala telah menciptakan manusia di atas fitrah yang di atas di atas karunia fitrah itu mereka berjalan. Ya, di atas fitrah itu mereka berjalan. Pertanyaan, apa itu fitrah? Kita sedikit ya, Pak ya. Fitrah. Ya, anak-anak kecil mereka dilahirkan dalam keadaan fitrah. Pertanyaan, apa itu fitrah? Fitrah artinya adalah kecenderungan kepada tauhid. Mereka lahir, setiap manusia yang lahir di dunia ini, mereka lahir dalam keadaan apa? Dalam keadaan cenderung bahkan mengenal Allah Subhanahu wa taala. Apa dasarnya, Pak? Dasarnya di surat Al-A'raf. Allah berfirman, "Wa idh akhadha rabbuka min bani Adam min dzurriyyahihim." Ya. Sesungguhnya Allah Rabb kalian telah mengambil janji, ya, dengan anak Adam. Apa yang Allah ambil janji, Pak? Apa komitmen yang Allah janji kepada setiap orang yang akan lahir di muka bumi? Allah bertanya, "Alastu bi rabbikum?" Ini semua anak Adam dapat pertanyaan yang sama. "Wahai fulan, bukankah aku ini adalah Rabb yang telah menciptakan engkau?" Apa jawaban mereka? Qalu bala. Benar ya Allah. Bahkan ditekankan di ayat itu, syahidana, kami benar-benar menyaksikannya. Dan kalimat syahadah, teman-teman, kesaksian yang didasari di atas ilmu. Para ulama mencoba menjelaskan makna ayat ini. Kapan terjadi komitmen dan perjanjian itu antara hamba dengan Allah? Para Imam Ibnu Abbas radhiyallahu anhu dan para ulama lain, jumhur ahli tafsir umumnya ketika menjelaskan ini, mereka menyebutkan hadis dari Nabi SAW bahwasanya Allah mengusap punggungnya Nabi Adam alaihissalam ketika diciptakan. Kemudian berguguranlah keturunan anak Adam yang akan lahir sampai akhir zaman, sampai hari kiamat terakhir. Baik. Kemudian Nabi Adam alaihissalam di satu kali Allah memisahkan, satu kali Nabi Adam tersenyum, kemudian di sisi yang kedua beliau pun sedih dan menangis. Ketika ditanya kenapa Nabi Adam tersenyum, karena melihat inilah anak-anak Adam, anak cucu keturunan yang akan masuk ke dalam surga. Adapun yang kedua yaitu cucu keturunan beliau yang Allah takdirkan masuk ke dalam neraka, waliyadzubillah. Kemudian kapan itu? Ini terjadi di alam ruh. Di alam ruh yang kita hari ini mungkin tidak akan ingat. Ada enggak orang yang kalau lahir Pak ingat, saya dulu pernah ambil komitmen dengan Allah Subhanahu wa taala mau beribadah kepadanya? Ada enggak, Pak? Enggak ada. Tapi fitrah itu ada. Fitrah itu ada. Apa itu fitrah? Yakni isi bekal yang Allah ciptakan di dalam hati anak Adam, cenderung dia membutuhkan dan mengenal kepada Tuhan yang Maha Esa. Itu kecenderungan. Baik. Nah, ini semuanya sebagaimana yang disebutkan oleh hadis yang sahih. Hadis yang baru kita dengar, Nabi SAW bersabda, "Kullu mauludin yuladu ala al-fitrah." Setiap bayi yang baru lahir di muka bumi ini, mereka dilahirkan di atas fitrah. Ini fitrah kecenderungan kepada agama, kecenderungan kepada tauhid. Mereka mengenal Allah Subhanahu wa taala.
Setelah itu apa kata Nabi? Dan ini tanpa terkecuali bahwa teman-teman semuanya, baik orang yang anak yang lahir dalam keadaan Yahudi, dalam keadaan Hindu dan semisalnya, semua mereka asalnya di atas Islam. Fa'abuahu yuhawidanihi, au yumajisanihi, au yunassirani. Akan tetapi sampai di dunia, justru ayahnya lah, kedua ibu bapaknya lah yang menjadikan sebab mereka menjadi Yahudi, Nasrani, dan Majusi. Nah, Allah, dan perhatikan teman-teman, rahasianya kata para ulama, dalam hadis ini Nabi tidak menyebutkan au yuslimani atau orang tuanya menyebabkan mereka Islam. Artinya apa? Asalnya bayi itu lahir dalam keadaan Islam, dalam keadaan mengenal Allah di atas tauhid, cenderung. Maka Nabi tidak menyebutkan atau orang tuanya menjadikan mereka sebab Islam, tidak. Karena asalnya sudah Islam. Asalnya sudah Islam. Oleh karenanya teman-teman, banyak datang dalam riwayat yang sahih, apabila anak balita meninggal dunia, baik itu orang kafir, orang tuanya kafir maksudnya, apalagi orang muslim orang tuanya, maka mereka masuk ke dalam surga dan tidak diberikan apa? Tidak diberikan hisab dan tidak diberikan adab untuk mereka. Kenapa teman-teman? Satu alasannya tadi, anak itu sudah lahir dalam keadaan fitrah. Yang kedua, mereka belum punya dosa. Nabi SAW menyebut dalam hadis, ruf'al aqlam min thalath, diangkat pena pencatatan dosa dari 3 orang. Salah satunya adalah as-sabiyyu hatta yahtalim, seorang anak sampai dia balik, sampai dia bermimpi atau balik usia yang mumayyiz. Adapun di bawah itu, dunasin al-mumayyiz, umur di bawah mumayyiz, maka mereka termasuk anak-anak pernah diangkat dari mereka. Nanti turunnya teman-teman, kalau umpama ada anak yang belum balik, atau anak-anak lah, bahasa kita masih kecil, berlaku salah masuk toko, supermarket, terus jatuhin gelas jualan gitu, alat-alat kaca atau semisalnya rusak. Apakah anak itu diminta pertanggungjawaban? Tidak. Siapa yang minta pertanggungjawaban? Ayah. Ayah mesti bayar. Iya, ibu ayah mesti bayar. Lah anak kamu masih kecil. Ya, anak Anda masih kecil, dia belum bisa diberikan hukuman. Tidak bisa diberi hukuman, tapi untuk konsekuensi mesti dibayar. Maka adalah kita membayarnya ke orang toko. Bayarnya adalah harga jual atau harga pokok. Harga pokok kata para ulama, bukan harga jual. Karena harga jual itu sudah ada untung. Sementara orang mendapatkan untung mesti mendapatkan benefit, mendapatkan untung pula, namanya jual beli. Sementara ini pecah, maka untuk mengganti rugi bayar dengan harga pokok. Tanya ke orang kedai, berapa harga pokok? Sama dijual 7 rial, harga pokok berapa? 3 rial gitu Pak. Saya pahami teman-teman. Nah ini dalil yang menunjukkan anak yang baru lahir itu mereka di atas fitrah dan mereka di atas Islam, kemudian mereka tidak diberikan beban apa-apa. Nabi SAW dalam peristiwa Mi'raj, beliau pernah menyebutkan ketika saya masuk ke melewati langit yang kesekian, saya bertemu dengan seorang yang bertubuh besar. Saking tingginya orang itu susah melihat kepalanya. Kemudian di sekelilingnya di sekitarnya ada bayi-bayi yang sangat banyak. Orang itu pakaiannya bagus, anak-anak ceria, diharapkan dia di kelilingnya. Ternyata orang inilah yang menjaga, yang merawat dan mendidik membina anak-anak itu. Ada dalam lain disebutkan juga bahwasanya ada perempuan yang ikut menyusukan, bahkan mendidik atau menjaga anak-anak yang kecil-kecil itu. Kemudian ditanyakan kepada Jibril alaihissalam, ternyata itu adalah ayahanda kita atau Nabi Ibrahim alaihissalam. Di mana Nabi Ibrahim, seluruh bayi-bayi yang meninggal di usia balita maka dijaga oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Baik, dengan sebab itu teman-teman, kesimpulannya manusia dibekali fitrah oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bekal menjadi atau bekal untuk sampai ke titik ibadah. Fitrah cenderung kepada ibadah. Ya. Oleh karenanya tidak tepat diterjemahkan fitrah itu artinya kosong. Enggak tepat, Pak. Karena kalau diartikan fitrah itu kosong berarti anak yang baru lahir ateis. Ya enggak? Kalau dikatakan fitrah itu kosong, anak masih kosong baru. Enggak benar. Yang tepat kata para ulama, fitrah maknanya adalah di atas mengenal Allah Subhanahu wa taala, cenderung dia kepada tauhid. Itu anak. Nah, tapi nanti faktor orang tua atau lingkungan lah menjadikan mereka keluar daripada agama tauhid. Baik. Sekarang berikutnya, bagaimana kita untuk
seseorang bisa menjadi seorang hamba Allah yang baik, hamba Allah yang soleh, ada tiga perangkat untuk mengasah atau memfungsikan fitrah ini. Kalau fitrah tidak difungsikan teman-teman, dia bisa rusak, akan mati. Bisa menjadi orang-orang yang tidak mengenal ilahi. Apa sebabnya? Fitrah itu dirusak oleh lingkungan. Tidak diasah, tidak diberikan bumbu. Nah, para ulama meneliti ternyata ada 3 tahapan untuk memfungsikan fitrah agar sampai kepada titik ibadah. Seorang hamba Allah yang abid, yang saleh, yang sebagaimana yang diinginkan oleh syariat. Baik, pertama teman-teman, butuhnya tazkiyah. Butuhnya tazkiyah. Yang kedua, dibutuhkan ilmu, ya, atau tarbiyah. Dan yang ketiga, dibutuhkan amal, ya, tatbiq. Ya, dibutuhkan tatbiq. Nah, inilah teman-teman 3 poin untuk mengaktifkan fitrah tadi, sehingga kita menjadi hamba Allah yang beribadah kepadanya. Beribadah kepadanya. Nah, untuk itulah tujuan para nabi dan rasul diutus oleh Allah Subhanahu wa taala. Para nabi diutus oleh Allah dan rasul oleh Allah, para nabi dan rasul diutus oleh Allah. Apa tugas utamanya? Untuk yang 3 ini. Mengaktifkan yang 3 ini. Di mana ketika umat lalai, maka datanglah nabi, datanglah rasul. Tujuannya untuk memberikan 3 tahapan tadi. Pertama apa? Tazkiyah. Apa itu tazkiyah? Membersihkan wadah. Itu tazkiyah namanya. Membersihkan wadah. Membersihkan hati daripada seorang manusia. Itu tujuan apa? Maksud daripada tazkiyah, atau bahasa lain disebut dengan tasfiyah. Ini salah satu metode pendidikan yang dipraktikkan oleh Nabi SAW terhadap para sahabat, ya. Adapun dalil yang menunjukkan hal ini seperti firman Allah Subhanahu wa taala dalam surat Al-Baqarah, walladzi ba'atsa, coba kita lihat ayatnya biar tidak salah di dalam teks. Perhatikan firman Allah di dalam surat Al-Baqarah ayat 129. Allah berfirman, ya, Rabbana wab'ats fihim rasulan minhum yatlu alaihim. Ini Nabi Ibrahim ketika berdoa kepada Allah, wahai Rabb kami, utuslah kepada mereka, ya, seorang rasul minhum, dari kalangan mereka sendiri. Nah, doa Nabi Ibrahim ini dijawab oleh Allah SWT. Dijawab oleh Allah SWT, yakni datangkanlah seorang rasul nanti dari keturunanku yang akan mengajarkan kepada mereka agama. Siapa rasul yang dimaksud, yang dikabulkan oleh Allah? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dari orang Quraisy sendiri. Jadi Nabi Muhammad bukan dari negeri lain, bukan dari bangsa lain, sehingga lebih mudah untuk diterima. Tapi itu kenyataan, orang Quraisy tetap membangkang kepada Nabi SAW, kepada risalah Nabi SAW. Apa tugas Nabi ini? Kata Nabi Ibrahim, yatlu alaihim ayat, yang akan membacakan kepada mereka ayat-ayat engkau. 1. Yang kedua, wa yu'allimuhumul kitaba wal hikmah, ya, yang akan mengajarkan kepada mereka Alkitab. Ini maksudnya sama yang tadi, membacakan dalam artian memberikan pengajaran agama, ilmu yang bersumber dari Alkitab, dari wahyu. Yang kedua, wal hikmata, ya, dan mengajarkan kepada mereka al-hikmah. Dan yang ketiga, wa yuzakkihim, dan agar Nabi itu membersihkan mereka dari segala dosa dan maksiat. Baik. Nah, kita lihat teman-teman dari ayat ini dan ayat semisal, kata para ulama, di sini ada tiga tugas utama Nabi SAW dan Rasul pada Nabi dan Rasul. Apa tugasnya tadi? 1, mengajarkan mentazkiyah, yakni membersihkan wadah, cara pandang yang salah, ideologi yang keliru. Ini perlu dibersihkan. Karena wadah teman-teman, umpamanya kita punya wadah botol, contohnya kan. Botol ini kotor, ya. Sehingga kita mau mengisi air. Apa yang kita lakukan dulu? Masukin aja air? Tidak, mesti dibersihkan dulu. Karena air tidak akan bisa bermanfaat sebagaimana mestinya kalau wadah kotor. Kalau wadah itu kotor. Maka tugas Nabi SAW apa, Pak? Mentazkiyah. Apa yang dilakukan oleh Nabi SAW? Diingatkanlah orang-orang Quraisy yang sudah jauh terjerumus ke dalam lembah kesalahan-kesalahan yang banyak. Mereka meninggalkan agama din al-hanifiyah, agama yang lurus, mail kepada tauhid yang dibawa oleh Nabi Ibrahim. Diingatkan oleh Nabi, jangan kalian menyembah berhala-berhala,
jangan kalian melakukan zina, jangan kalian membunuh anak. Itu adalah perbuatan yang keji. Tidak lain orang-orang selevel kalian, orang-orang yang syarif, yang mulia dari sisi nasab. Orang Quraisy kan dulu mengagungkan nasab. Mengagungkan nasab sekali. Dan orang kalian seperti kalian enggak layak mengerjakan ini. Tinggalkanlah segala kesyirikan. Ini sisi apa, Pak? Tazkiyah. Sehingga mereka sadar, oh ternyata ini salah. Akhirnya yang beriman lah yang beriman, kufur lah yang kufur. Yang beriman apa yang mereka lakukan? Yang dulu biasa melakukan kesyirikan, ya kan, menyembah berhala-berhala di Ka'bah itu di rumah-rumah, di kabilah-kabilah mereka. Mereka cari kampak, kemudian dihancurkan langsung apa? Berhala itu. Kenapa? Tazkiyah masuk. Pembersihan jiwa ada. Pembersihan jiwa diterima olehnya. Baik teman-teman, yang dulu menunggak khamar, apa yang dilakukan? Khamar-khamar yang pedagang-pedagang itu, yang pedagang-pedagang khamar masuk Islam, kemudian langsung dia dibuang khamarnya. Kenapa? Tazkiyah, pembersihan diri. Saya pahami teman-teman? Ini cara pertama. Cara yang kedua dilakukan Nabi SAW, wa yu'allimukumul kitab, dan ajarkan kepada mereka ilmu. Nah, baru masuk. Setelah wadah itu bersih, baru kita ajarkan ilmu kepada mereka. Demikian pula kita teman-teman, kita mau mempelajari ilmu, perlu kita bersihkan niat, bersihkan hati. Agar apa? Ilmu itu nempel. Ilmu itu menempel. Baik, dan berikanlah taklim, pengajaran. Ini yang benar, mentauhidkan Allah, ya. Kemudian adalah kita hidup mulia, tinggalkan hal-hal yang merusak badan, ini yang bermanfaat, ya, dan semisalnya. Seluruh tradisi-tradisi yang salah ditinggalkan, kemudian ini tradisi yang benar. Yang benar dipertahankan, yang salah diluruskan. Itu prinsip Nabi dalam tazkiyah dan tarbiyah. Iya, karena tidak di antara adat-adat atau budaya orang-orang jahiliyah dulu tidak semuanya buruk, ada yang baik juga. Seperti budaya memberi makan, itu sudah terkenal di orang-orang jahiliyah dulu, Pak. Karam. Orang-orang Arab jahiliyah itu karam. Apa artinya karam? Itu dermawan. Dia paling suka menjamu tamu. Hatta tamu itu tidak dikenali. Pernah datang seorang ke rumahnya, ya, ke rumahnya, maka dia akan tidak bertanya, babi bu, ya, silakan duduk, kemudian dia akan terus ke belakang memotong sapi, khoruf, kambing atau apa yang dia punya, itu dihidangkan kepada tamu. Apalagi dan itu juga bisa terlihat di peristiwa haji. Ketika haji datang teman-teman, itu pembesar-pembesar Quraisy berlomba-lomba untuk apa? Menyambut tamu Allah. Orang Quraisy itu, orang-orang ada jahiliyah, masih jahiliyah. Kenapa? Ini sisi karomnya mereka. Walaupun ada nanti tersirat ingin dipuji dan riak dan segala macamnya, ya. Nah, ini kebiasaan orang-orang. Nah, bagaimana kebiasaan budaya ini? Budaya ini diteruskan oleh Nabi SAW. Tidak dihapus, justru diberi banyak ayat-ayat dan hadis yang memotivasi tentang mulianya budaya ini. Yaitu budaya memberi apa? Memberi makan. Dalam Al-Quran Allah berfirman, wa yut'imuna at-ta'am, mereka memberikan makan, ya, ala hubbihi miskinan wa yatiman wa asira, ada orang miskin, anak yatim, dan para orang-orang yang tawanan, para tawanan asir. Nah, itu dan yang semisalnya. Kemudian yang ketiga teman-teman, setelah yang memberikan taklim, baru adanya praktek dalam bentuk amal, dalam bentuk amalan, ya. Ilmu setelah diterima, hendaklah kita praktekkan petunjuk itu. Kalau tiga-tiga ini teman-teman, maka berfungsilah namanya fitrah. Berfungsi fitrah. Apa cara mengaktifkan fitrah? Perangkat fitrah apa? Bagaimana caranya tadi? Satu, hendaklah kita membersihkan hati, tazkiyah dari cara pandang yang salah. Yang kedua, berikan pengajaran ilmu yang benar. Dan yang ketiga adalah pendidikan praktek. Ini ilmu itu dipraktekkan. Baik. Nah, siapa yang bisa mengaktifkan ini teman-teman? Maka dia akan menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Menjadi hamba Allah yang sebenarnya. Kemudian yang kedua, untuk menjadi khalifah. Ya, setelah tugas pertama tadi, beribadah kepada Allah, maka ada tugas yang kedua teman-teman, yang kita tidak boleh lupa. Apa itu? Tugas untuk menjadi khalifah. Ketika Allah Subhanahu wa taala pertama kali menciptakan Nabi Adam alaihissalam, Allah berfirman kepada para malaikat. Apa kata Allah? Ya, dalam surah Al-Baqarah, wa in qala rabbuka lil malaikati, ketika Allah berfirman kepada para malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah. Aku akan mengatakan atau aku akan menciptakan, menjadikan di muka bumi, ya, seorang khalifah. Siapa maksud seorang khalifah di sana, teman-teman?
Maksud khalifah di situ adalah Nabi Adam alaihi salam. Nabi Adam alaihi assalam. Walaupun ini maksudnya Nabi Adam, akan tetapi bukan pembatasan untuk Nabi Adam semata, tidak. Terus berlanjut maknanya untuk anak cucu keturunan beliau sampailah kepada kita sekarang. Jadi kita setelah mengemban tugas yang pertama tadi, ada tugas besar kedua yang sedang diamanahkan kepada kita. Apa itu? Menjadi khalifah di muka bumi. Kemudian para malaikat bertanya, qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha man yufsidu fiha wa yasfiku dima? Wahai Allah, apakah Kau akan menjadikan di muka bumi itu orang yang suka merusak, yang tabiatnya suka menumpahkan darah? Wa nahnu nusabbihu bihamdi. Padahal kami ini adalah hamba yang taat kepadamu, beribadah kepadamu. Kurang apa kami? Gitu. Pertanyaan, apakah malaikat di sini protes, membangkang kepada Allah, ataukah ada makna lain? Di sini kan malaikat bertanya, ya Allah, apakah Kau menjadikan orang yang rusak di bumi? Kami ini kan ahli ibadah, hamba yang beribadah. Apa jawaban Allah? Jawaban Allah adalah, qala inni a'lamu ma la ta'lam. Aku tahu apa yang tidak kau tahu. Maksudnya nanti akan datang dari keturunan apa? Keturunan anak Adam itu orang yang baik. Anak Adam semuanya tidak rusak. Tidak semua anak Adam rusak. Walaupun ada bajingan, ada bandit, ada Zionis, ada Yahudi, tapi di antara anak Adam juga banyak para nabi, orang saleh, para ulama, orang yang terbaik di bumi. Ya. Nah ini rasa ini tidak ditangkap oleh para malaikat. Nah pertanyaan tadi jawabannya adalah malaikat bukan membangkang, karena malaikat bukan sifatnya membangkang. Dia tidak pula protes kepada Allah. Tapi para ulama menyatakan seperti Ibnu Katsir dan beliau, para malaikat ini tahu ilmu satu ilmu yang diberikan kabar oleh Allah SWT kepadanya, di mana tipe manusia orang yang diciptakan dari tanah itu dia suka suka merusak. Kalau sudah menjadi khalifah di muka bumi nanti, berarti dia akan mengurusi urusan orang yang bertengkar, bertikai satu dengan yang tujuannya akan bunuh-bunuhan. Dari sinilah para malaikat tahu bukan memprotes, tapi hanya untuk meyakinkan dirinya saja. Apakah orang seperti ini layak dijadikan di muka bumi? Ala kulli hal ini disebutkan oleh para ulama agar kita tidak salah memahami, berarti malaikat protes. Tidak, malaikat justru untuk meyakinkan tentang maksud hikmah daripada tujuan penciptaan Nabi Adam sebagai khalifah di muka bumi. Pertanyaan teman-teman, apa itu khalifah? Apa makna khalifah? Makna khalifah adalah orang yang akan mengurus dan memakmurkan bumi. Itu bermaksud khalifah. Dan kata khalifah secara tepat dalam Quran ada dua. Satu di ayat ini, yang kedua di surat Shad tentang Nabi Daud alaihissalam. Ya Daud, inna ja'alnaka khalifatan fil ardh. Wahai Daud, sesungguhnya kami telah menjadikan engkau sebagai khalifah di muka bumi. Apa maksud khalifah di sini? Sebagai raja yang akan mengurus urusan rakyat, urusan banyak orang banyak, ya. Ya fahkum bainan nasi bil haqq. Maka hendaklah kau memutuskan perkara di antara manusia dengan benar, ya. Wala tattabi'il hawa fayudillaka an sabilillah. Jangan kau mengikuti hawa nafsu sehingga kau sesat dari jalan kebenaran. Teman-teman yang terhormat, setelah kita mengetahui bahwasanya tujuan manusia menjadi khalifah di muka bumi, ya, orang yang memakmurkan bumi, mengurus bumi, sebagaimana yang Allah kehendaki, ya. Maka Allah Subhanahu wa taala juga menciptakan bekal. Ada alat yang Allah install di dalam tubuh kita. Kalau tadi untuk tujuan ibadah, Allah menginstal apa dalam tubuh kita? Fitrah, ya. Fitrah, akal yang bisa mengenal kebenaran. Yang kedua, untuk menjadi khalifah, ternyata Allah juga berikan perangkat khusus untuk kita. Apa itu, Pak? Yaitu bakat. Allah Subhanahu wa taala memberikan bakat, menginstal yang namanya aplikasi bakat di dalam tubuh manusia. Setiap orang punya ini. Setiap orang punya ini. Di mana bakat ini, teman-teman, satu dengan yang lain tidaklah sama. Berbeda-beda. Hatta orang satu keluarga punya 5 anak, 6 anak. Itu 6 anak bakatnya sama apa beda, Pak? Beda-beda, Pak. Apakah melihat bakat yang berbeda-beda itu sesuatu kekurangan? Tidak. Justru itulah sifat yang menjadikan takamun untuk saling menyempurnakan di dalam sebuah komunitas. Iya, tidak satu bakat. Pemahami, kita punya anak, yang satu kecenderungan ini, yang satu kecenderungan itu, yang satu bakatnya ini, yang satu bakatnya itu. Apa tujuannya? Itu adalah bakat atau alat yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan pada diri anak untuk memainkan perannya di masa depan. Itu tujuannya, Pak.
Itu tujuannya. Nah, sekarang pertanyaan, bagaimana kita mengaktifkan atau mempergunakan pangkat yang namanya bakat? Kata para ulama, ada 3 tahapan. Ada 3 tahapan untuk mengaktifkan bakat. Pertama, kenali apa bakat dan kecenderungan anak itu. Ini penting sekali, Pak. Kenali apa bakat dan kecenderungan seorang anak. Dan itu teman-teman dari kecil sudah bisa terlihat. Ya, kawan-kawan bapak yang sudah punya anak, apalagi sudah para dewasa anak-anaknya, pasti kita bisa mengenali hal ini, ya kan? Apa kecenderungan bakat? Yang kedua, setelah kita mengetahui bakat anak saya ini, bakat saya anak itu, kecenderungannya ini, carikan materi yang cocok untuknya. Carikan materi yang cocok untuknya. Dan yang ketiga teman-teman, setelah kita mencarikan, oh berarti anak saya jurusannya ini, jurusan yang cocok ini, materinya ini, maka yang ketiga, temukan mentor atau guru yang pas untuk mengasah bakatnya tadi. Untuk mengasah bakatnya tadi. Sehingga apa? Jadilah dia orang yang memiliki bakat yang sempurna, yang tujuannya nanti adalah untuk menjadi berperan, memberikan kontribusi di dalam memakmurkan muka bumi. Di dalam memakmurkan muka bumi. Bakat anak, teman-teman, mengenai bakat anak ini memang hal yang relatif sulit untuk dicari, tapi bisa dikenali. Bisa dikenali. Contoh, kalau anak umpama bakatnya adalah dia mudah menghafal, pandai belajar, cepat memahami, cepat hafal, lambat lupa, susah lupa, itu bagus itu Pak. Anak seperti ini hendaklah diarahkan dia kepada ilmu-ilmu yang sifatnya besar, yang butuh hafalan seperti ilmu syar'i, sehingga jadi dia Pak. Dan ini adalah metode yang dipakai oleh oleh para ulama as-salaf dahulu, di mana mereka menjadikan anak-anak mereka itu dilihat kepada kecenderungan. Kalau cenderungnya adalah hafalan, maka dididik nanti mereka menjadi ulama. Seperti Al-Imam Malik rahimahullah. Beliau dari kecil sudah terlihat bakatnya suka menghafal, pandai di dalam dalam tulis menulis. Nah, boleh jadi ulama. Diserahkan kepada ulama yang bernama Al-Imam Rabi'atul Ar-Ra'i. Al-Imam Syafi'i kecil Pak sudah kuat hafalannya, Al-Qur'annya bagus, paten dia. Sehingga diserahkan oleh ibunya kemana? Kepada guru-guru yang ada di Haram di Makkah. Kemudian nanti belakangan disuruh menghafal datang ke majlis Imam Malik di kota Madinah. Kenapa teman-teman? Bakatnya di situ. Bakatnya di situ. Tapi teman-teman, bakat manusia tidak sama. Ada kala anak-anak itu dia tidak bagus dalam menghafal. Daya tangkapnya tidak terlalu kuat, daya ingatnya, maka orang seperti ini lihat kecenderungan lain. Yang pasti teman-teman, Allah tidak ciptakan anak-anak kita, generasi kita, bahkan diri kita sendiri untuk hal yang sia-sia. Pasti ada yang menonjol. Pasti ada hal yang menonjol. Nah, kalau kita seumpama anak kita bukan di hafalan bidangnya, maka carikan lihat kecenderungan yang lain. Ada enggak? Umpama anak ini dia suka keratak kurutuk gitu, otak-atik. Otak-atik itu suka dia Pak. Ya, tidak ada barang di rumah kecuali sudah dibongkarnya. Oh, berarti kecenderungan anak ini nampaknya ini bisa kepada kepada arsitek contohnya, atau kepada otomotif, atau kepada ilmu elektronik dan semisalnya. Nah, kita carikan langkah yang kedua, carikan dia jurusan atau sekolah yang tepat, dan yang ketiga guru yang akan membimbingnya, yang serius untuk membimbingnya. Gitu teman-teman. Dan ini dipakai oleh para ulama. Dipakai oleh para ulama. Bahkan praktek seperti ini adalah praktek yang dilakukan oleh Nabi SAW. Setelah Nabi membina para sahabat dalam basis yang pertama tadi Pak, bagaimana menjadikan para sahabat semuanya ditazkiyah, kemudian diberikan tarbiyah, dan setelah itu diberikan para sahabat menjadi orang yang beramal dengan ilmunya. Lepas itu apa yang terjadi? Nabi membina para sahabat sesuai kecenderungan masing-masing. Sesuai kecenderungan masing-masing. Seperti ketika Nabi SAW menerima para sahabat setelah mereka berbondong-bondong masuk Islam, beliau melihat kecenderungan orang yang berbeda-beda. Contoh, ketika Zaid bin Thabit radhiyallahu anhu di kota Madinah, dibawanya ke Masjid Nabawi. Wahai Rasulullah, ini anak saya Zaid. Dia sudah hafal beberapa surat dari Al-Quran. Kata Nabi, coba baca. Suruh baca oleh Nabi SAW. Zaid membaca dengan bacaan yang bagus, mungkin dan tidak ada keliru. Apa yang dilakukan oleh Nabi teman-teman?
Beliau Zaid ini masih kecil, dia ingin mengabdi kepada Nabi SAW dan ingin ikut berjihad di jalan Allah. Apakah Nabi mengizinkan? Tidak. Nabi tidak mengizinkan Zaid untuk berjihad. Kenapa? Bukan di situ bidangnya. Zaid bidangnya adalah orang yang memiliki kecerdasan dan jenius dalam otak. Lah, maka Nabi menggunakan bakat itu untuk sebuah tujuan besar. Apa itu, Pak? Apa tujuan itu? Nabi menyuruh Zaid untuk pergi ke perkampungan Yahudi membawa amanah besar. Apa amanahnya? Pelajari bahasa Ibrani, bahasa orang Yahudi yang dengannya nanti kita akan bisa menerjemahkan atau menyampaikan Islam kepada mereka, dan kalau mereka membuat makar kita bisa memahami apa maksudnya. Bisa dipahami teman-teman? Nabi SAW ketika mengetahui Zaid adalah orang yang anak yang jenius, nanti tidak bilang, wahai Zaid, sinilah duduk di majlis saya, tolong hafal Quran semuanya. Nabi tidak suruh Zaid untuk menghafalkan semuanya, karena memang bakatnya sudah di situ. Tapi Nabi menggunakan untuk apa? Untuk sebuah amanah besar, tugas yang berat, yaitu menjadi apa? Menjadi penerjemah Nabi untuk bahasa yang berbeda. Nabi SAW tidak pandai bahasa Ibrani, tapi Nabi menggunakan apa? Bakat yang sudah diinstal oleh Allah kepada Zaid bin Sabit. Bercerita lagi dengan Khalid bin Walid. Khalid bin Walid ketika masuk Islam dulu termasuk yang terlambat masuk Islam, teman-teman. Nabi SAW ketika Khalid masuk Islam terima oleh Nabi SAW, bahkan diberikan di posisi yang tinggi oleh Nabi SAW. Nah, pertanyaannya, apakah Khalid masuk Islam disuruh oleh Nabi, ayo kamu Khalid setelah masuk Islam, telah masuk Islam, dia sudah duduk di majlis saya, hafal Quran, hafal ini, hafal ini, itu dah. Nabi tetap menggunakan Khalid bin Walid setelah dibina di atas Islam, mengenal tauhid yang benar. Setelah itu Khalid digunakan di atas kecenderungan bakat yang Allah titipkan padanya. Apa itu, Pak? Pakar militer. Sehingga menjadi apa? Menjadi seorang panglima perang terhebat yang dikenal oleh sejarah lawan dan kawan. Panglima perang Islam yang tidak pernah terkalahkan adalah Khalid bin Walid, baik dikala dia masih musyrik ataupun dikala dia masih Islam. Kenapa, teman-teman? Nah, Khalid dia bagus, bakatnya memang di sini. Orang yang ahli dalam perang, walaupun dia lalai dari bidang lain. Sampai Khalid meninggal dunia, tidak pernah dia dikalahkan. Di mana Khalid meninggal dunia? Di medan perang? Tidak, belum mati, wafat, radhiyallahu anhu di atas apa? Di atas ranjang tidur. Sampai dia mengatakan, ma shibru min jasadi illa fi ta'lan aw ramyatun aw sahmun. Tidak ada satu jengkal pun di tubuh saya kecuali sudah ada bekas tebasan pedang, tombak atau apa namanya? Panah, anak panahan. Tapi Khalid tidak mati-mati. Kenapa? Kuatnya fisik beliau. Memang untuk itu Allah ciptakan dia. Kemudian anada amutu ada firashi kamaiti al-ba'id. Inilah saya sekarang mati di tempat tidur saya sebagaimana matinya keledai. Semoga mata saya terpejam, ya, tidak seperti, bukan sebagai orang-orang yang pengecut. Sebagai orang yang pengecut. Nah, Khalid bin Walid, teman-teman, dijadikan oleh Nabi SAW dibina tetap di atas bakatnya. Kenapa? Karena disinilah bakat beliau. Walaupun beliau mungkin kurang dari sisi yang lain, kurang dari Al-Qurannya, kurang dari fikihnya, kurang dari wajar. Kenapa? Nabi SAW menggunakan bakatnya, tapi benar-benar bermanfaat untuk apa? Untuk Islam dan kaum muslimin. Jika Khalid menjadi orang hebat. Sampai suatu kali Khalid mengatakan, syaghalani al-jihad anil Quran. Jihad ini ya, urusan jihad ini, ya, setelah melalaikan saya dari banyak menghafal Al-Quran. Khalid tidak banyak hafal Quran. Khalid tidak hafal Quran 30 juzuk. Tapi Khalid justru tajam dan menonjol di atas bakatnya. Sampai dia mengatakan, andaikan saya diberikan hadiah satu malam, bertemu dengan istriku, dengan wanita yang aku cintai, kemudian dia menjadi pengantin di malam pertama, itu tidak ada aku cintai melebihi daripada suatu malam yang buru dan jeli dan malam yang sangat dingin di suatu perjalanan Sariyah. Persiapan menuju perang besok pagi, malam yang buku, Pamapegikum Romawi, daerah Syam itu pada dingin, teman-teman. Dahulu perang itu malam, kalau pagi persiapan malam, pagi baru perang. Gitu. Nah, malam itu lebih saya cintai daripada malam ketemu pengantin. Kenapa? Bakatnya di situ. Dan ini yang dilakukan oleh Nabi ke seluruh para sahabat. Mus'ab bin Umair, ahli diplomasi. Kemana diutus oleh Nabi? Ke Madinah. Sehingga jadilah kota Madinah menjadi Madinatul Rasul. Mus'ab kemudian Mu'adz bin Jabal, fakar dalam masalah fikih, masalah halal haram. Kemana diutus oleh Nabi? Dakwah, ya, diutus dakwah oleh Nabi SAW. Kemudian Ibnu Abbas, pemuda yang brilian. Apa digunakan oleh Nabi? Untuk bidang ilmu, Pak.
Bukan untuk jihad itu Nabi, tapi bidang ilmu. Alat melihat teman-teman, ini metode yang dipakai oleh Nabi SAW, sehingga jadilah generasi para sahabat sebagai golden generation, generasi emas, yang cepat dalam masa yang singkat bisa menundukkan Persia dan Romawi. Apa sebabnya? Ada yang seorang pendiri Rabbani yang pandai menggunakan buat tugas ini. Apa itu? Install alat ibadah, bagaimana untuk menjadi hamba Allah yang saleh. Kemudian dia tahu dengan tugasnya bagaimana mengurus muka bumi. Dan teruslah demikian teman-teman, cara yang dipakai oleh para ulama di dalam mendidik generasi. Nah, sayangnya teman-teman, hal ini sudah banyak kita tinggalkan. Ya, sudah banyak kita tinggalkan, terutama kita di generasi akhir ini. Ya, terkadang ada orang yang cenderung kepada poin yang pertama, sehingga dia mengaktifkan bagaimana cara beribadah, mentausiah, mentaklim, tazkiyah amal, gitu ya. Tapi hanya dari sisi ibadah. Sementara dunia kita lupakan. Poin yang satu sudah bagus, sudah sempurna itu, sudah bagus. Iya. Tapi jangan lalaikan poin yang kedua. Kenapa? Karena tugas kita, tujuan terbesar kita diciptakan oleh Allah di muka bumi ini bukan hanya untuk urusan ibadah di masjid saja, tidak. Tapi urusan luar juga. Allah tidak mencintai orang yang selalu berada di masjid, tapi Allah mencintai orang yang sibuk dengan pekerjaan jual beli, tapi hatinya terpaut di masjid. Allah berfirman tentang para sahabat, rijalun la tulhihim tijaratun wala bai'un an dzikrillah. Mereka lah para sahabat, rijal. Allah menyebut rijal, lelaki yang sebenarnya, lelaki yang sejati, di mana baik dan tijarah, jual beli dan urusan trading, perdagangan, tidak melalaikan mereka dari mengingat Allah, wa iqamis shalah, wa ita'iz zakat. Coba perhatikan teman-teman, dua hal yang disebutkan oleh orang di sini, urusan dunia dan urusan agama. Urusan dunia apa tadi? Jual beli, perdagangan, urusan ini dan itu. Tapi urusan agama, mereka selalu hadir di tempat waktu. Siapa itu? Para sahabat. Siapa yang mendidik mereka? Allah Rabbul Alamin melalui nabinya sallallahu alaihi wasallam. Nah, ini teman-teman, metode seperti ini kalau kita lalaikan, yang pertama ada kecenderungan, yang kedua kita lupakan, ini adalah kekeliruan. Salah kita dalam konsep. Dan saya dulu juga sama Pak, di prinsip yang tadi. Untuk apalah kita capek-capek belajar dunia nih, lebih baik kita belajar belajar agama saja. Agama kan umpama, sampai kita dulu berpikir ilmu bahasa Inggris itu kan tidak ditanya dalam buku, ilmu komputer kan tidak ditanya oleh malaikat. Sudah kita belajar agama saja. Sehingga sehingga prinsip seperti ini kalau ada berlaku di sosial masyarakat muslim, dunia dikuasai oleh orang lain. Kita lihat teman-teman, sebenarnya Islam itu semuanya mengajarkan peradaban, kemudian kemajuan yang ada di zaman ini tidak lepas daripada ilmu Islam. Bahkan sudah dipraktekkan oleh Nabi SAW dan para sahabat. Para sahabat dahulu mereka komunitas kecil, tapi peradabannya diakui oleh dunia. Bahkan mengalahkan peradaban Rusia dan Romawi. Persia dan Romawi. Apa sebabnya teman-teman? Karena install yang bagus dari Nabi SAW. Dan terus berlanjut sampai runtuhnya Islam terakhir di Andalusia. Ketika Granada jatuh sebagai wilayah terakhir kesultanan Islam ke tangan kaum salib, disitulah beranjak mulai runtuhnya Islam, maksudnya kelemahan Islam sampai hari ini. Sampai hari ini diikuti dengan khilafah Turki Utsmaniyah. Nah, dahulu teman-teman, Islam menguasai dunia. Peradaban dunia kita tidak boleh lupa. Bagaimana Eropa dahulu belum mengenal yang namanya kebersihan, kamar mandi, belum mengenal namanya ganti cuci baju. Itu Islam sudah mengajarkan di awal Islam itu turun. Apa peradaban Islam yang pertama sekali ada dalam Al-Quran? Salah satu peradaban Islam adalah firman Allah, wa thiyabaka fatahhir. Pakaian Muhammad bersihkan. Ini kecil teman-teman, ayat yang pendek, tapi mengalahkan peradaban Eropa ratusan tahun. Satu ayat dalam Al-Quran yang Allah memerintahkan, wahai Muhammad, bersihkan pakaian. Makna bersihkan di sini maknanya bisa dua. Satu, bersihkan secara hissi ataupun maknawi. Bersihkan dari kotoran, bersihkan dari najis, atau bersihkan dari perbuatan daripada kesyirikan dan ideologi yang salah. Alhamdulillah, Islam berjaya ratusan tahun, berabad-abad namanya. Kenapa? Mempraktekkan dua sistem ini, Pak. Mereka mengaktifkan, menginstal dua aplikasi yang Allah berikan di dalam tubuh manusia, yaitu nilai bakat fitrah, nilai fitrah, kemudian yang kedua nilai bakat. Nah, kalau kita tinggalkan ini teman-teman, ini yang membuat kaum muslimin mundur, ya. Para ulama kan sudah sebenarnya sudah menyusun ilmu-ilmu. Bahkan kata
ahli sejarah, peradaban Eropa yang sekarang maju, yang sekarang mungkin kita berkiblat kepada mereka dari sisi dunia, itu semuanya adalah ilmu praktek ilmiah yang diambil oleh mereka dari para ilmuwan-ilmuwan Islam. Contoh, siapa yang tidak kenal dengan apa? Dengan seperti Al-Imam Ibn Rushd rahimahullah, Al-Imam Ibn Rushdi, Al-Farabi, kemudian juga siapa Imam Al-Kindi rahimahullah. Itu semua adalah ulama-ulama Islam, teman-teman, orang kibar yang mereka merumuskan apa? Merumuskan ilmu sains itu berdasarkan petunjuk daripada Al-Quran dan hadis. Apakah Al-Quran, jangan kita kira Al-Quran hanya berbicara masalah ibadah, atau tidak. Semua perkara dibicarakan di dalam Al-Quran. Hatta masalah sains. Ada tidak Al-Quran bicara masalah sains, Pak? Ada. Hal-hal yang hari ini akan muncul, itu sudah dibicarakan dalam Al-Quran. Contoh, ada tidak Al-Quran berbicara tentang masalah alat transportasi? Ada apa tidak? Ada. Al-Quran berbicara tentang transportasi. Coba perhatikan ayatnya. Ini ada ayat yang menarik, dan saya lihat tadi tafsirnya dari Syekh Sa'di sangat bagus. Kita baca bersama. Allah berfirman tentang alat transportasi dalam Al-Quran. Ya. Seperti dalam surah An-Nahl ayat ke-8. Surah apa? An-Nahl ayat yang ke-8. Coba kita lihat ayatnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, wal khayla wal bighala wal hamira litarkabuha wa zina wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah berfirman. Dan al-khayl, apa itu al-khayl, Pak? Kuda. Kuda dahulu alat transportasi di masa Nabi SAW. Wal bighal, peranakan antara keledai dengan kuda. Wal hamir, yaitu onta. Wal litarkabuha wa zina, agar kalian kendarai ya sebagai alat transportasi, wazina, dan sebagai perhiasan bagi kalian. Alat transportasi kan khususnya dua, Pak. Sebagai perhiasan bagi kita, dan memudahkan usaha kita, mempersingkat jarak yang jauh, meringankan beban yang berat. Benar tidak? Ya, benar tidak? Wa tahmilu asqalakum ila baladin lam takunu balighi illa bisyirkil anfus. Di mana alat-alat transportasi akan memudahkan kalian membawa peralatan yang berat dari suatu tempat ke tempat yang jauh. Kalau kalian pikul sendiri akan menyusahkan kalian. Kemudian setelah itu apa kata Allah? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Dan Allah menciptakan apa yang belum kalian ketahui. Pertanyaan, ada enggak Allah berbicara dalam Al-Quran tentang alat transportasi yang modern di masa ini? Ada apa tidak, Pak? Mobil, motor, ya, helikopter, pesawat terbang, ada apa tidak? Tidak ada secara spesifik. Tapi isyarat ayat menjelaskan itu. Apa kata Allah tadi? Sebutkan jenis transportasi yang ada di masa itu yang dikenal oleh Nabi dan para sahabat. Setelah itu, bahkan dunia secara umum, setelah itu Allah menyebutkan wa yakhluqu ma la ta'lamun, dan Allah menciptakan apa yang belum kalian ketahui. Kenapa Nabi Allah tidak sebut ada Land Cruiser, ada helikopter, ada sekarang yang di apa, Pak? Yang di mana tuh, di Kuwait atau di Imarat? Orang terbang. Saya lihat itu tolabat tapi terbang dia. Alat apa itu namanya? Yang kayak jas itu, yang dengan terbarang pergi ke sana itu. Tadi terbang. Apa alatnya itu? Apa namanya? Jetpack ya? Itu jetpack. Nah, itu kan canggih itu, Pak. Nah, pertanyaannya, alat transportasi seperti itu, ada tidak disebutkan Al-Quran? Ada, diisyaratkan oleh ayat ini. Coba kita perhatikan bagaimana Syekh Sa'di rahimahullah menyebutkan ayat ini. Kata beliau begini. Ya. Kata Syekh Sa'di rahimahullah, wa yakhluqu ma la ta'lamun, Allah menciptakan apa yang kalian belum ketahui. Ai mimma yakunu ba'da nuzulil Quran min al-asya'. Jadi setelah Al-Quran ini sempurna nanti turun, segala sesuatu yang belum ada itu akan diciptakan oleh Allah yang Nabi belum tahu. Ya. Allati yarkabuha al-khalqu fil barri wal bahri wal jaw. Yang Allah ciptakan nanti yang akan dikendarai oleh manusia di darat, di laut, dan di udara. Kalau udara belum ada masa itu, Nabi tidak kenal pesawat. Tapi untuk darat sudah dikenal, kuda dan semisalnya. Laut sudah dikenal, sufun atau kapal. Adapun di udara betul. Nah, Syekh Sa'di menyebutkan di darat, di laut, dan di udara. Wa yasta'milunaha fi manafi'ihim wa masalihihim. Akan digunakan, akan memberi manfaat, kemudian memberi maslahat untuk kebanyakan untuk manusia. Fa innahu lam yadhkurha bi ahyaniha. Allah tidak menyebutkan dalam ayat ini secara spesifik. Ada mobil nanti, ada pesawat, ada helikopter, dan itu tidak disebutkan secara khusus atau secara spesifik. Bi anna Allah Ta'ala la yadhkur fi kitabihi illa ma ya'riful ibad. Karena Allah tidak mau menyebutkan dalam Al-Quran sesuatu yang belum terbuka bentuknya, belum diketahui
jenisnya, cara membuatnya oleh generasi di masa itu. Nabi belum tahu mobil. Andaikan Nabi disebutkan itu maka andaikan disebutkan para sahabat, orang yang masih baru-baru sisa, ada namanya mobil, ada mobilnya apa tadi jetpack, ada itu orang-orang Badui, orang-orang yang belum tahu apa lah ini mereka. Enggak jelas. Sesuatu yang belum masuk di akal mereka. Tapi Allah isyaratkan di mana? Wa yakhluqu ma la ta'lamun. Allah ciptakan apa yang belum kalian ketahui. Nah, ternyata teman-teman, agama kita adalah agama yang sempurna. Nah, ilmu yang seperti ini semuanya bersumber dari Al-Quran dan para ulama dari masa ke masa, terutama ketika peradaban Islam maju di Eropa dahulu, di Andalusia, kemudian di Baghdad, maka jadilah peradaban Islam itu jadi peradaban yang maju. Islam menjadi pemain catur dunia berabad-abad lamanya pada Eropa dalam kegelapan. Nah, sekarang pertanyaannya, sebenarnya Eropa itu maju seperti sekarang? Semenjak kapan? Semenjak terjadinya perang salib. Perang salib itu berabad-abad lamanya. Di masa perang salib itu banyak ilmu tokoh-tokoh daripada kaum salib, mereka mengambil kitab-kitab para ulama kemudian diterjemahkan ke dalam bahasa mereka, bahasa Eropa. Kenapa? Loh, kok bisa? Kan mereka bahasa Inggris. Enggak. Orang-orang Eropa di masa itu pandai pakar-pakar bahasa Arab walaupun mereka Kristen. Kenapa? Islam mendominasi. Ketika Islam mendominasi, mereka bangga dengan Islam walaupun mereka Kristen. Bahkan di antara mereka ada yang bangga mengucapkan Assalamualaikum kaifa haluk. Sampai dimarahi oleh seorang pendeta. Kenapa Anda ucapkan ini? Ya, Islam inilah tren yang lagi booming sekarang, lagi tren. Sama kayak kita sekarang. Muslim pakai baju Ronaldo, pakai rambut stylenya Amerika gitu. Kenapa? Itu negeri yang berperadaban dalam artian mereka sedang maju di angka dunia hari ini. Sehingga orang-orang Islam yang tidak punya standar, mereka mengatakan inilah yang terbaik. Anti ya kan, Pak? Kenapa? Menjadi apa? Menjadi standar bagi mereka. Nah, demikian pula Islam ketika 700 tahun berkuasa, orang-orang kafir itu bangga, Pak. Bahkan Muslim Nasrani di Eropa itu, di Andalus, mereka pakai jilbab, pakai abaya, pakai cadar malah. Sampai hari ini masih dijaga situs-situs itu oleh mereka. Iya. Nah, kapan itu terjadi? Ketika perang salib. Di masa perang salib, orang-orang Eropa yang pandai bahasa Arab, ya, kata mereka sudah dididik oleh Islam di masa itu, mereka menerjemahkan kitab-kitab para ulama ke dalam ke dalam bahasa mereka. Cuma teman-teman, kenapa demikian? Karena orang Eropa itu mereka adalah orang yang menghargai peradaban. Mereka perang-perang, tapi peradaban mereka hargai. Mereka cinta dengan peradaban. Beda halnya dengan bangsa Tatar dulu. Kalau bangsa Tatar perang apa? Maksud kampungan. Mereka memang membantai, membunuh. Dan semua buku di perpustakaan Al-Hikmah Baghdad sebagai perpustakaan terbesar di dunia negara itu, di mana orang belum dikatakan alim kecuali sudah berkunjung ke perpustakaan Baghdad. Di masa Tatar masuk, apa mereka lakukan? Mulia menghancurkan itu sampai dibakar, buku-buku dimasukkan ke dalam sungai menjadi jembatan bagi bagi kuda-kuda mereka. Mereka tidak tahu peradaban. Beda Eropa buku-buku itu terjemah. Cuma sayangnya apa? Satu kesalahan mereka adalah buku-buku itu diterjemahkan dengan fase-fase tentunya, kata para ulama dari sejarah. Mereka menerjemahkan buku bahasa mereka, kemudian nama penulisnya diganti dengan nama mereka. Itu satu. Kebohongan apa tidak? Bohong itu, Pak. Dalam dunia ilmiah nggak boleh seperti itu. Kita harus jujur, ya, objektif. Siapa yang menulis ini kita katakan. Yang kedua adalah mereka setelah itu menjaga buku-buku itu di perpustakaan mereka. Setelah itu mereka menimbulkan hoax, menciptakan hoax bahwasanya Islam itu adalah Islam radikal, dan penulis-penulis buku yang terkenal itu yang mereka terjemahkan dikatakan sebagai orang yang keras, berbahaya, orang yang haus darah, radikal, ekstrim dan sebagainya. Salah satu contohnya kata para ulama Pak Syekhul Islam Ibn Taimiyah. Ibn Taimiyah rahimahullah, ya, beliau hidup di di masa Tatar. Kalau itu perang salib beliau tidak menemukan, ya. Nah, di masa perang salib ini ternyata banyak karya-karya Ibn Taimiyah yang disalin oleh mereka masih dalam bentuk manuskrip. Karena Ibn Taimiyah itu kan diantara khas beliau tulis cepat, tapi tulisan beliau kurang jelas, Pak. Termasuk tulisan yang di bawah ini adalah standar beliau, tapi beliau sangat cepat. Hanya orang-orang khusus bisa membaca manuskrip, ya Pak, ya, manuskrip. Nah, salah satu karya tulis Ibn Taimiyah, di antara karya tulis Ibn Taimiyah itu diambil oleh orang Eropa, kemudian dibawa ke Prancis atau ke Andalusia di kala itu, dan diterjemahkan ke bahasa mereka.
Diterjemahkan oleh pakar bahasa Arab Amerika. Manuskrip itu dijaga. Ya, dan tidak diberikan kepada kaum muslimin. Setelah itu apa? Mereka gembosi. Ibnu Taimiyah ini adalah orang yang keras, dia suka mengkafirkan orang, radikal, berbahaya, Wahabi. Itu kan produk-produk mereka. Ya. Contohnya apa? Di antara kali Ibnu Taimiyah yang tidak ada di tengah kaum muslimin adalah kitab Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah. Majmu' Fatawa Ibnu Taimiyah, teman-teman yang kita kenal, sering para ulama, para asatidz kita menyebutkan. Itu kitab dari mana? Apakah karya Ibnu Taimiyah yang menulis? Tidak. Jangan dikira itu Majmu' Fatawa yang puluhan jilid berisi banyak cabang ilmu, mulai dari akidah, tauhid, pendidikan, ilmu macam sekali, sangat banyak. Itu bukan disusun oleh Ibnu Taimiyah, tapi disusun oleh seorang ulama yang sezaman dengan Syekh bin Baz rahimahullah. Di mana buku itu adalah kumpulan manuskrip yang diambil dari Eropa. Di mana manuskrip itu adalah punya Ibnu Taimiyah masih dalam bentuk makhtutat, tulisan-tulisan tangan. Itu diterjemahkan suatu buku. Bertahun-tahun beliau meneliti, diterjemahkan dalam bentuk tulisan cetak sekarang dengan komputer atau laptop, kemudian jadilah buku Majmu' Fatawa. Sampai dulu disebutkan oleh sebagian sumber, kerajaan Saudi di masa itu ingin membeli ke Eropa manuskrip Ibnu Taimiyah dalam bentuk Majmu' Fatawa yang sangat banyak, bukan, tapi Eropa dan ada mau mereka membuat. Makanya para ulama sekarang meneliti manuskrip itu bisa mendapatkan titel doktor, Pak. Titel magister, doktor. Itu kenapa? Karena meneliti manuskrip. Di mana manuskrip itu dapat? Di Eropa. Bukan di tengah kaum muslimin. Kenapa? Peralihan masa peradaban yang kelamnya orang Eropa menjadi bersinar terang. Itu karena sebab ilmu daripada ulama-ulama muslimin. Nah, inilah konsep ini, teman-teman, sebenarnya sudah ada di dalam Islam. Untuk menjadi tugas yang kedua tugas besar ini, hendaklah kita menjadikan orang yang berilmu di atas agama, setelah itu fungsikan peran kita masing-masing. Makanya kalau ada sekolah yang berpemikiran maju, hendaklah mereka mengaktifkan dua peran ini, Pak. Ya, jangan sampai sekolah salafiyah, sekolah sifatnya apa? Sifatnya hanya memaksa anak untuk kecenderungan kepada agama. Padahal bakatnya bukan di situ, Pak. Sehingga banyak anak-anak yang masuk pesantren terpaksa, bakatnya bukan di sana, bakatnya olahraga, bakatnya sains, bakatnya teknologi, dipaksa untuk hafal Quran. Ya, karena segan kepada ayah, akhirnya terjadi adalah keluar dari pesantren malas dendam. Ada anak-anak yang narkoba, bahkan menjadi predator sodomi, kemaksiatan, bahkan jatuh ke zina. Anak pesantren apa? Salafiyah, bukan ngomong itu, tidak salafiyah. Apa itu? Karena sistem yang salah, cara kita yang salah. Ala kulli hal, ini dua tugas yang saya dan kita semua berperan dalam hal ini. Tujuannya adalah bagaimana kita menjadi hamba Allah yang saleh dan tauhid, kemudian bakat kita hendaklah kita aktifkan masing-masing. Tujuannya adalah untuk memberikan kontribusi dalam kemaslahatan Islam dan kaum muslimin sesuai kemampuan kita masing-masing. Tidak harus semuanya menjadi ustaz, tidak harus semuanya jadi hafiz Quran. Yang penting adalah masing-masing kita memberikan peran masing-masing, peran yang Allah Subhanahu wa taala ciptakan dalam tubuh kita ini. Wallahu taala alam. Ini yang bisa kita kuliahkan untuk malam ini. Semoga bermanfaat ya untuk kita semua. Sallallahu alaihi wa sallam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.